Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wayuda dengan NIM 0311919393. Saya dari Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi tumbuhan yang berkaitan tentang hubungan antar vegetasi dan faktor lingkungan yang dalam hal ini yaitu tanah. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang tanah. Tanah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan tumbuhan, karena tanah merupakan media bagi tumbuhan yang hidup di atasnya. Tanah diperlukan tumbuhan sebagai tempat hidup atau habitat di mana tumbuhan tersebut ditanam. Namun, yang tak kalah penting adalah unsur hara yang terkandung di dalam tanah yang diperlukan tumbuhan sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, tumbuhan menyerap unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan kombinasi yang tepat dari berbagai nutrisi untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Ketika tumbuhan mengalami malnutrisi, tumbuhan menunjukkan gejala-gejala tidak sehat. Nutrisi yang terlalu sedikit atau yang terlalu banyak dapat menimbulkan masalah bagi tumbuhan itu sendiri. Nutrisi sendiri adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari pertumbuhan suatu pohon. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tumbuhan. Contohnya nutrisi di dalam tanah adalah berupa air dan mineral. Berikut ini adalah sifat tanah meliputi tekstur tanah, struktur tanah, dan koloid tanah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tekstur tanah. Tekstur tanah tergantung pada ukuran partikel-partikelnya. Partikel tanah dapat berkisar dari pasir yang kasar atau diameternya yaitu 0,02 sampai 2 mm. Tanah lempung yaitu 0,002 sampai 0,02 mm. Hingga partikel tanah liat mikroskopis kurang dari 0,002 mm. Partikel-partikel yang berukuran berbeda ini akhirnya muncul dari pengikisan bebatuan. Pembukuan air di dalam retakan bebatuan menyebabkan bebatuan pecah secara mekanis, dan asam lemak di dalam tanah menghancurkan bebatuan sehingga pecah secara kimiawi. Ketika organisme-organisme menembus batu, mereka mempercepat penghancuran melalui agen-agen kimiawi dan mekanik. Akar tumbuhan misalnya mensekresikan asam yang melarutkan bebatuan, dan pertumbuhannya di celah-celah bebatuan menyebabkan pemecahan secara mekanis. Partikel-partikel mineral yang dilepaskan oleh pengikisan menjadi tercampur dengan organisme-organisme hidup dan humus, sisa-sisa organisme mati, dan zat organik lainnya membentuk topsoil. Topsoil adalah lapisan-lapisan tanah yang berbeda dari horizon tanah, topsoil atau soil horizon. Seringkali terlihat jika ada retakan jalan atau lubang yang cukup dalam ke dalam topsoil atau horizon A dapat berkisar dari beberapa milimeter hingga beberapa meter. Hal ini dikutip dari Campbell pada tahun 2008 di halaman 369. Di dalam topsoil, tumbuhan memperoleh nutrisi dari larutan tanah, yaitu air dan mineral-mineral terlarut di dalam pori-pori di antara partikel-partikel tanah. Pori-pori tersebut juga mengandung kantong udara. Setelah hujan lebat, air mengalir dari rongga-rongga yang besar di dalam tanah, namun rongga-rongga yang kecil atau rongga-rongga yang lebih kecil mempertahankan air karena molekul-molekul air tertarik ke permukaan tanah liat, dan partikel tanah lainnya bermuatan negatif. Hal ini juga dikutip dari Campbell dan di halaman yang sama. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur tanah. Topsoil yang paling fertil mengandung sebagian besar pertumbuhan adalah loam yang tersusun atas pasir, lempung, dan tanah liat dalam jumlah yang kira-kira setara. Tanah loam memiliki cukup banyak partikel lempung dan tanah liat yang berukuran kecil untuk menyediakan area permukaan yang cukup besar bagi adhesi
retensi mineral, serta air. Biasanya, topsoil yang paling subur memiliki pori-pori yang berisikan sekitar separuh air dan separuh udara, sehingga menyediakan keseimbangan yang baik antara aerasi, drainase, dan kapasitas penyimpanan air. Hal ini juga dikutip dari Campbell di halaman yang sama. Komposisi topsoil ini meliputi komponen kimiawi anorganik atau mineral dan organik. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang komponen anorganik. Komponen anorganik sebagian besar bermuatan negatif, ion-ion bermuatan positif seperti kalsium, kalium, dan magnesium melekat ke partikel-partikel ini sehingga tidak mudah hilang akibat leaching, yaitu perembesan air melalui tanah. Akan tetapi, akar tidak menyerap kation mineral secara langsung dari partikel tanah. Sebagai gantinya, kation tersedia di dalam larutan tanah melalui pertukaran kation atau cation exchange. Dalam proses ini, kation mineral digantikan dari partikel tanah oleh kation lain, terutama H positif, dan memasuki larutan tanah yang kemudian diserap oleh rambut akar. Komponen organik, humus merupakan komponen organik utama topsoil. Terdiri dari materi organik yang dihasilkan oleh dekomposer yang mati, feses, dedaunan yang gugur, dan zat organisme lainnya oleh bakteri dan fungi. Humus juga meningkatkan kapasitas tanah untuk bertukar kation yang berperan sebagai penampung nutrien mineral yang kembali secara perlahan-lahan ke tanah seiring dekomposisi zat organik oleh mikroorganisme. Topsoil juga merupakan komponen organik oleh mikroorganisme. Organisme yang jumlahnya sangat banyak. Sesendok teh topsoil memiliki sekitar sedikitnya 5 miliar bakteri yang hidup bersama dengan fungi, alga, protista, yang lainnya seperti serangga, cacing, tanah, nematoda, serta akar tumbuhan. Hal ini dikutip dari Campbell tahun 2008 di halaman 370. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koloid tanah. Koloid adalah suatu campuran heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain. Medium pendispersian atau pemecah koloid tanah adalah bahan organik dan mineral tanah yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi persatuan berat. Koloid tanah terdiri atas tanah liat atau koloid anorganik dan tanah humus atau koloid organik. Koloid anorganik terdiri mineral tanah liat seperti asilikat, oksida Fe dan Al serta mineral-mineral primer lainnya. Koloid organik adalah humus yang tersusun oleh unsur C, H, dan O. Humus diperkirakan disusun oleh 3 jenis bahan utama yaitu fulvik, humik, dan humin. Humus menyusun 90% bagian bahan organik tanah. Humus senyawa yang kompleks tersusun oleh asam fulfat, humat, humin, lignoprotein, dan lain-lainnya. Humus memiliki sifat resisten, tidak memiliki bentuk tertentu, berwarna coklat hitam, bersifat koloid, dan berasal dari proses humifikasi bahan organik dari mikroba tanah. Jadi dari kesimpulan dari hasil materi ini dapat saya simpulkan, tanah merupakan media tanah yang baik untuk tumbuhan karena memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh proses metabolisme. Sifat tanah mencakup tekstur, struktur, dan koloid tanah. Sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara fisiologis. Baiklah.